kesayangan Atun, hari ini Atun ajak teman-teman untuk berkunjung ke pesantren Taufis di Fabel. Ada di sekitar Lebak Bulus. Kita akan ketemu dengan anak-anak atau adik-adik kita yang tunawicara. Mereka jago-jago loh main angklungnya. Yuk kita lihat yuk. Ada siapa aja di sana, oke? Yuk, ayo, come on. Nah, tadi kan kita udah lihat penampilan dari sahabat-sahabat culik kita. Halo, salam. Nah, hebat kan? Mereka bisa main angklung, aku aja nggak bisa. Mau lihat penampilan mereka yang lebih top nanti ya, akan ada berikutnya. Dan saya juga akan langsung ke sana yang tunanetra, sahabat netra, untuk melihat JR mereka juga. Sampai ketemu di sana, oke? Sayangannya Atun, aku sudah sampai di sekolah luar biasa bagian A, anak-anak tunanetra. Kita mau lihat mereka latihan untuk penampilannya di acara Difabel Solidaritas nanti. Yuk, kita ke dalam ya, ngeliat mereka latihan. Yuk. Nama aku Moreno Natat Maja. Kalau lomba nyanyi sering juara. Penampilan dari anak-anak SLB Pembina yang akan juga ikut serta dalam penampilan pentas seni ngabuburit bersama Difabel Solidaritas. Jadi kalau mau lihat penampilan mereka di panggung aslinya, jangan kemana-mana, terus saksikan Popo Atun. Selamat datang di acara ngabuburit bersama, berbagi bersama. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Dinda Sutikarno dan friend yang telah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyelenggarakan kegiatan ini sebagai upaya menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya kesetaraan. Selamat kepada Yayasan Difabel Solidaritas atas berlangsungnya acara ini. Dan semoga kita semua dapat menjadi bagian dari perubahan positif dalam masyarakat. Acara ini bukan hanya sekedar momen untuk berbuka puasa, tetapi juga ajang mempererat tali silaturahim, menumbuhkan kepedulian, dan berbagi kebahagiaan dengan para penyandang disabilitas. Rasul
pusing gitu ya. Betul itu. Yang ada makin pusing atau tidak. Oke lah, kita mulai saja. Tapi sebelum itu saya mau pantun. Jadi kalian pada bilang nyambung gak nyambung, pokoknya cakepin aja, oke? Oke. Jalan-jalan ke Pondok Baru. Pulangnya beli roti Srikaya. Halo para tamu undangan yang berbahagia. Nungguin ya. Di bulan Ramadan itu, warteg-warteg kan semua dihordenin kan. Begitu masuk, wah dihordenin nih kan. Masuk etalasenya dihordenin juga. Piringnya dihordenin juga. Bang, abang. Wah, abangnya dikasih horden juga. Bang, ini warteg gimana sih? Wah, sorry dek, kami toko horden. Ya, gimana sih? Kayaknya salah alamat saking laparnya ya. Wahai zat yang jiwaku dalam genggamannya, hadirkan rahmatmu di setiap nafas kehidupanku. Siapa bilang anak Betawi pade kuih? Siapa bilang anak Betawi pade kuih? Anak Betawi ketinggalan zaman. Anak Betawi udah berbudaya kadene. Aduh siang. Anak Betawi asli. Sakit hati. Orang diselamatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ibu Sutikarno juga ya selaku ketua ya Bu ya penyelenggara hari ini. Oh, pembina penyelenggara hari ini. Wah, luar biasa sekali acara hari ini ya Bu ya. Sudah didatangi oleh banyak sekali teman-teman dari mungkin dari sekolah SLB, kemudian dari Bapak Ibu sekalian yang memang punya kesadaran yang tinggi gitu ya untuk teman-teman kita disabilitas. Sini juga sudah hadir Bapak Made selaku perwakilan dari Rumah Kerja. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Mungkin untuk tidak berlama-lama lagi, saya mau ngajak ngobrol nih Bapak dari Bu sekalian. Kita santai aja ya teman-teman. Sore hari ini kira-kira mungkin saya akan mulai dari Bapak Made dulu. Bagaimana Pak untuk perkenalan diri mungkin boleh. Kemudian Mas Kerja itu sebetulnya secara singkat apa sih Pak? Seperti kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, nama saya Made Witane lengkapnya. Saya sebenarnya seorang kerja sehari-hari arsitek saya. Luar biasa. Saya mempunyai anak disabilitas, jenisnya disabilitas intelektual. Seperti IQ-nya di bawah 70 katanya, kalau disabilitas bola. Jadi anak saya dari kecil sudah sekolah di DSLB. Jadi biasa dilemahnya bagi orang tua yang memiliki anak disabilitas itu adalah setelah sekolah mau kemana. Nah, biasanya kita itu bingung dok. Lalu berharap mungkin ada pihak lain yang buka lapangan kerja lah tempat kerja penuh. Jadi karena saya tidak mau berlarut-larut seperti itu, nggak mau menunggu dan akhirnya saya coba membentuk sebenarnya komunitas yang isinya sebenarnya anak disabilitas intelektual semua. Jadi kami memberi kegiatan kepada mereka supaya mereka sehari-hari setelah lulus dari sekolah tetap pada kegiatannya dan seperti itu. Mungkin awalnya sih seperti itu dulu ya. Baik, terima kasih Pak. Wah ini menarik sekali ya Pak, karena memang kesadaran
untuk memberikan pekerjaan, memberikan kesibukan dan juga membentuk suatu komunitas itu bukan tugasnya kuda. Mungkin secara singkat dari Tante Ibu Seti Karno kita perkenalan dan sedikit sharing kalau Tante Seti ini suka sharing mengenai basket yang kurang, kemudian bagaimana sih dan experience kehidupan sehari-hari gitu sebagai seorang yang dipercayakan lebih oleh Tuhan untuk mempunyai hari pisang. Oke, terima kasih Mbak Tere, selamat datang ibu-ibu, terima kasih atas kehadirannya. Ingin menonton adik-adik itu anak-anak saya. Saya itu seorang disabilitas newbie, baru 3 tahun. Jadi baru ya, masih baru. Makanya saya berkunjung ke rumah-rumah atau SLB atau sekolah-sekolah. Ingin berbagi ya, dalam arti kata saya ingin juga melihat secara langsung kondisi adik-adik saya, anak-anak saya, bagaimana di sanalah timbul sebuah penyesalan yang sangat dalam bahwa kenapa baru setelah saya menjadi disabilitas saya baru berkunjung kemana waktu saya sehat, ya kan? Tapi kan nggak ada kata terlambat. Saya ingin memberikan peluang bagi adik-adik atau anak-anak saya untuk tampil di umum. Makanya saya bikin acara ini gitu supaya mereka tampil di dalam ditonton tuh sama artis-artis tuh. Kalau Mbak Sharon juga, ya kan? Alhamdulillah kawan lama saya juga nongol sini gitu. Jadi terima kasih atas kedatangannya, bantuannya gitu. Jadi ya ini lah materi dia kayak ngalamin gitu. Iya. Bahwa ternyata penting ya Tante untuk kita memperhatikan walaupun kita tidak disable gitu ya, untuk memperhatikan teman-teman disable dan walaupun di Jakarta cuma 1% sebetulnya untuk populasi dari penyandang disabilitas ini. Tapi ya balik lagi mungkin nanti dari Om Ada atau kita sambil berbincang-bincang saja ya. Kenapa sih awalnya ingin membentuk rumah kerja dan sulit datang ini seperti apa? Kalau sulit pasti sulit karena saya sendiri sudah ada pengalaman di lingkungan disabilitas loh. Iya. Jadi ya awal-awal sih saya sebenarnya setelah mereka lulus saya itu menyewa tempat dia karena itu jadi saya sewa tempat, saya pikir ada kegiatan dulu lah. Jadi mereka saya suruh datang, kegiatannya apa saya juga pertamanya nggak ngerti. Jadi awal-awal mereka datang ke akhirnya pertama-tama yang dilakukan adalah setiap kali datang adalah bersih-bersih rumah. Dan mereka biasanya tidak akan melakukan itu di rumah karena biasa kalau disuruh ngepel apalagi nyapu tuh nggak mau pasti. Sudah dilayani ya seperti. Tapi karena ini komunitas kami ini sebenarnya kami tidak ada guru, tidak ada apa, jadi yang mereka itu hanya orang tua dan anaknya. Nah jadi biasanya kalau diperintah oleh orang lain biasanya anak kita itu nurut daripada kita sendiri yang perintah. Betul. Nah, jadi kita saling silang mengajar gitu loh. Saya lu nyapu ya mereka akhirnya nyapu meskipun awalnya kemes sedikit ya. Habis itu kita taruh lagi. Ya sudah nggak apa-apa. Tapi tiap hari kita suruh tuh, tiap hari aja suruh. Jadi bersih-bersih rumah. Terbiasa. Ya. Betul. Jadi tambah lama tak seperti ngelap meja ya. Ngelap meja itu di sana itu ada 5 meja. Awal ngelap itu paling 1/5-nya apa 1/6-nya sudah ditaruh lagi. Ya kita lanjutkan. Yep. Besok-besoknya mereka nambah tuh luasnya. Betul. Nanti sudah berapa bulan semua meja mereka bisa selesai. Nah itu terus-terusan aja terus setiap hari. Iya, makanya itu kata Pak Mada tadi ya, setelah saya berkunjung ke beberapa sekolah itu banyak curhat lah. Dan bahwa mereka setelah lulus SMA ini mereka mau kemana? Oh iya. Ya kan? Kata kerjanya nggak. Walaupun mungkin ada tapi sekian persen lah ya. Nah, kita nih sebagai orang yang peduli kepada mereka, kita pengen gimana caranya nanti membuat mereka bisa mandiri. Betul. Karena walaupun bagaimanapun saya percaya bahwa mereka nanti akan sendiri. Kalau mereka nggak bisa sendiri kan susah. Betul. Sebetulnya dimulainya komunitas ini menjadi awal yang baik untuk teman-teman disabilitas kita supaya at least mereka bisa hidup mandiri, bukan secara finansial tapi secara kebutuhan sehari-hari, fundamentalnya gitu ya. Betul. Nah kemudian Pak, kalau misalnya untuk keseharian, berarti mereka ini tetap mendapatkan pendidikan normal atau berarti fokus di dalam komunitas untuk laki? Kalau mereka disuruh belajar lagi, mereka pasti malas, merasa mereka sudah lulus SMA kok. Jadi akhirnya, tapi gini, tapi kami itu artinya saya itu coba membuat kegiatannya isinya apa. Jadi misalnya kami kegiatan itu Senin sampai Jumat ya. Jadi Senin itu kami isi kalau biasanya bilangnya matematika, selang-sering. Jadi kalau Selasa bahasa Indonesia, Rabu matematika. Tapi matematikanya itu kami tidak ngajar seperti sekolah. Jadi kami ngajarin tentang uang. Jadi yang kegiatan sehari-hari loh, pakai uang, kami kenakan uang 1.200 seperti itulah. Yang jadi terus mungkin tentang jam gitu seperti itu. Nah kalau bahasa Indonesia seperti apa?
tentang hari-hari deh. Senin, Selasa, Rabu gitu loh. Terus ajarin bahasa Inggris juga. Bahasa Inggrisnya yang seperti apa? Yang biasa mereka ketemuin di supermarket, open, close, toilet, kasir, nah seperti itu. Ada yang seperti ya terapan. Aplikatif ya. Iya, Diberikan aplikatif, aplikatif. ya betul. Tadi kalau disebut belajar lagi sih, kalau disuruh mereka belajar kayak di sekolah, mereka pasti males. Wong sudah lulus katanya gitu tuh. Iya betul. Berarti kalau untuk rumah belajar sendiri itu sudah berapa lama gitu Pak? Dia dibangun sudah tahun. Jadi waktu jalan aja saya itu nggak kira sudah sampai bisa berlangsung begitu lama. Itu didirikan 2014. 2014, wow. 11 tahun ya? Iya. 11 tahun. Iya, saya sudah nggak nyangka. Jadi setelah itu setelah pelajaran itu biasanya kami juga istirahat, kami ajarin biasanya tata boga, selang-seling sama keterampilan. Betul. Nah itu juga saya ngambilnya dari mana ngajarin keterampilan. Belajar aja di Pinterest, di Google gitu loh, saya cari. Padahal saya bukan anak-anak seperti itu kan yang bisa mereka latih. Berkembangnya, untungnya waktu itu selama beberapa bulan teman saya tahu saya mengelola komunitas ini. Ya akhirnya pesen souvenir, kalung dalam bentuk gelang. Gelang yang pakai manikan. Dipesan waktu itu 100. Nah saya nggak ada itu ya, mesti cara buatnya gimana, beli bahannya gimana. Akhirnya saya jalan ke pasar pagi, saya beli itu, mulai dibuat deh. Kita bisa lihat juga di sini ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ada kopi, kemudian ada pernak-pernik, kemudian ada fashion, ada lukisan. Nah ini hasil dari teman-teman disabilitas, yang mana ternyata tidak menutup masa depan mereka. Walaupun tidak semua aspek, semua bidang mereka bisa masukin, tapi at least mungkin melalui komunitas-komunitas seperti rumah belajar itu mereka bisa memulai untuk belajar dan mempersiapkan masa depan. Nah mungkin kalau selanjutnya nih Kak Fadi, boleh sharing nggak sih kalau teman-teman di rumah belajar itu kira-kira ada berapa bakery? Jadi mereka itu naik turun ya, kadang 8, ada yang habis itu nanti pensiun papanya mau pindah ke Wakoka. Nah seperti terus nanti masuk lagi baru gitu. Jadi kami tidak bisa banyak karena rumahnya itu kan nggak terbatas ya. Jadi meskipun kami sekitar, kalau sekarang 7 orang, itu kalau sama orang tuanya berarti itu 14 orang. Iya. Sudah 14 orang itu udah penuh. Karena umat itu terbatas. Oh iya, betul. Dan kalau untuk keseharian berarti masih beragam ya Pak ya. Artinya seperti tadi ada pesanan gelak, kemudian apakah ada pesanan-pesanan lain gitu Pak? Artinya Berkembangnya lagi kami itu biasanya berlatih buat kue kering. Nah satu saat kami buat kue kering itu, karena misalnya nastar, castiners, itu. Saya pasarkan ke teman-teman itu ya. Untungnya yang beli itu buat teman 1-2 untuk nyoba gitu loh. Tapi ada yang pesan langsung 40 terus dibagi gitu loh. Dibagi ke teman-temannya. Nah biasanya saya tempel stiker. Nah ternyata mereka itu cocok terus ngulang. Nah jadi itu berkembang itu cukup banyak pesanan. Dan bahasanya itu lumayan banyak pesanan. Nah hasilnya mereka, teman mereka itu saya bagi ke mereka. Jadi mereka jadi dapat berpenghasilan gila gitu ya. Iya betul. Artinya hanya untuk kegiatan. Ternyata sekarang itu kan untuk ada penghasilan. Ini luar biasa sekali, menyambung ya sebetulnya apabila pemerintah kita itu bisa menyediakan tempat-tempat gitu ya. Artinya bukan harus, mungkin tidak seperti job fair, lapangan kerja orang pada umumnya, tapi komunitas-komunitas kecil saja gitu untuk disabilitas di Jakarta yang kemudian akan menggerakkan perekonomian kita juga, UMKM kita juga gitu. Nah mungkin harapannya kalau dari Pak Made nih, tadi udah rigid banget mengenai rumah belajar ini. Kalau kepada pemerintah sendiri apa sih Pak yang kira-kira bisa kasih ide, inovasi gitu? Oh pemerintah seharusnya menyediakan ini atau apa? Jadi sebenarnya ya kita harap kalau pemerintah bisa itu adalah fasilitas. Dengan fasilitas itu sebenarnya kita nanti kalau teknisnya mengelola anak-anak itu mungkin kita bisa ya karena kita sehariannya terlibat dengan mereka kan. Tapi yang kita kurang ngerti sebenarnya fasilitas. Oh iya. Artinya ekspertis sebenarnya ada ya Pak? Iya, jadi kita sebenarnya orang tua juga mendukung banget kok sama pindah kan. Itulah nggak mungkin orang tua nggak mendukung anak-anak disabilitas gitu. Nah bagusnya lagi kami itu akhirnya berkembang itu bisa kerjasama dengan komunitas disabilitas lain. Jadi kami seperti kami itu kolaborasi dengan komunitas studi. Nanti diberikan misalnya buat tas, kami buat kuenya. Iya. Terus ada lagi kita dengan komunitas daksa dan fisik ya. Mereka kadang-kadang buat instruksi gitu ya untuk titip Natal. Terus dia kintik ya, terus kita isi kayak gitu. Asal biar anak-anak autis dan pedopis itu dibuat, saya dibuat tas
dibuatin pasti lukisannya dicetak kita isinya gitu. Kolaborasi lah, bisa kolaborasi. Betul. Jadi berkembangnya ke arah sana. Luar biasa. Artinya memang kalau untuk komunitas itu sudah mulai berkembang, tapi lebih kepada fasilitas umum. Iya, harapannya. kita kan hasilnya terbatas dengan tidak berapa fasilitas, kita itu sangat terbatas dah. Salah satu contoh yang paling menantang apa? Itu terbatas tepat. Panas. Kita tempat kayak balik kalau mau sewa sawit, kalau iya betul. kecil tampungannya 3 kilo. Berarti artinya contohnya perlu nih RPTRA khusus disabilitas yang memang punya fasilitas-fasilitas yang juga bisa produktif gitu ya Pak. Mungkin kalau dari Tampil ingin nambahkan fasilitasnya apa sih? Kemarin sempat lihat juga kata udah nyobain bus listrik. Ya ininya anak fasilitas kursi roda. Nah itulah fasilitas ya kan. Pak Wapep dan data tebu aku biar bisa nyampein bahwa fasilitas buat kami kalau di Sambal itu sangat kurang banget. Betul. Mudah-mudahan kedepannya Jakarta lebih ramai ya Bu ya untuk kaum disabilitas, dan mudah-mudahan saya tidak bisa bikin acara seperti ini supaya saya bisa menjaring lebih banyak bagi kaum disabilitas untuk berkarya. Betul. Artinya dengan adanya acara seperti ini juga menjadi wadah ya untuk saling bertukar informasi, kemudian cari merangkul satu sama lain yang nantinya juga bisa seperti tadi kata Pak Made yang menghasilkan sesuatu yang bukan hanya membantu diri sendiri. Aku itu juga bisa jadi membantu pemerintah aku ya. Kalau boleh Bu Sulati. Ya, silakan. Jadi kalau kita berkegiatan ini kan yang lihat pertunjukan ini kan terbatas. Ya. Saya juga pernah mengadakan kegiatan gitu ya, tapi saya berinvest ya. Tapi saya tempatnya di mall. Wow, di mall. Nanti Mbak kita bikin kita bikin yang gede. Kalau di mall itu kan yang asik kan betul lah. Kalau ini kan terbatas Jadi keterampilan anak-anak, anak-anak tampil di sini kan yang enggak terbatas. Kalau di mall itu kan lebih diganti. Belum kalau kita di mana-mana ya Mbak, nambah lama tapi bisa dia ke tadi gitu. Seperti itu loh. Dan mungkin juga tambahan nih karena saya nih selaku Gen Z gitu kali ya Pak, mungkin buat pemerintah itu nanti di akun-akun pemerintah gitu bisa kali di endorse gitu ya untuk teman-teman disabilitas yang mungkin punya UMKM atau mungkin punya kelebihan tadi kayak teman-teman yang bisa nari, kemudian bisa puisi. Nah ini bisa jadi satu investasi bagus gitu buat Jakarta sendiri untuk bisa mengedepankan sumber daya manusianya dan juga perekonomian. Karena Gen Z juga tetap perlu waspadai. Ya, anak-anak muda sekarang juga bisa disabilitas mental mereka. Ya, terima kasih. Nah, nanti kita perbaiki sama tahu. Iya baik, mungkin untuk menutup kata-kata hari ini singkat saja dari Pak Mada kemudian Tante Sutikarno karena sebentar lagi kita akan masuk ke agenda selanjutnya. Silakan Pak Padut. Berilah kesempatan kepada disabilitas karena mereka juga pasti punya kelebihan. Ya, kita luar biasa. Kami dari Pamda Solidaritas akan bisa terus melaksanakan acara seperti ini dan meningkatkan kaum kami untuk setara dengan dengannya. Amin ya robbal alamin. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Made dan juga Tante Sutikarno. Terima kasih teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang sudah mendengarkan talk show kita pada sore hari ini. Harapannya acara ini bisa terus berlanjut dan juga kita terus mengedepankan dan juga peduli terhadap inklusivitas untuk teman-teman disabilitas. Saya berkomitmen bersama Sutikarno untuk bisa terus membuat kegiatan yang lebih besar lagi